Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2841. Hamid langsung tersenyum beberapa melihat orang kuning dengan wajah Asia Timur. Dia berkata dalam bahasa Mandarinnya yang mahir. Kalian pasti bawahan Charlie Wade. Selamat datang. Selamat datang. Beberapa orang saling memandang. Dalam kesan mereka, slogan-slogan datang selamat dan segala hangat semuanya adalah slogan-slogan yang diteriakkan oleh para pemandu sorak muda dengan wajah memerah, dengan selendang merah di leher, dan karangan bunga di tangan. Mereka tidak mengira kata-kata ini diteriakkan dari seorang panglima perang Timur Tengah dengan janggut lebat. Orang yang memimpin adalah orang kepercayaan Ishak bernama Yan Chielzewel. Melihat sikap Hamid sebagai seorang panglima perang dan begitu santun, dia pun tersenyum sopan dan bertanya, "Kamu pasti Panglima Hamid?" Hamid mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kita semua sama-sama keluarga." Nama seperti apa yang diperintahkannya? Panggil saja saya Hamid. Setelah itu, dia berkata dengan sopan, "Pasti sangat sulit saudara-saudara datang dari jarak yang begitu jauh. Ayo kita minum teh dan istirahat." Yan Chiel menunjuk ke Seldon dan berkata kepada Hamid, "Komandan Hamid, ini Seldon yang diminta oleh tuan muda kami untuk dibawa ke sini dan merasakan hidup." Setelah itu, dia menarik keras Seldon, menariknya ke depannya, dan berkata kepada Hamid, "Komandan Hamid, Tuan muda kami memerintahkan saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Tuan Schultz ini akan tinggal di sini. Anda tidak perlu terlalu mengurusnya. Cukup awasi dia dan jangan biarkan dia berlarian. Tempatkan dia di bunker jika terjadi perang. Jangan sampai dia terluka terkena peluru nyasar." Seldon menangis saat mendengarnya. "Apakah mereka manusia sialan? Saya sudah menghabiskan 100 juta dolar AS. Pada akhirnya saya mendapat kalimat, Anda tidak perlu terlalu mengurusnya. Bajingan bukan." Tapi Seldon hanya berani marah di dalam hatinya. Dia tidak berani berbicara. Bahkan tidak berani menunjukkan ketidaksenangannya di wajahnya. Apalagi, Hamid ini teman Charlie. Sepertinya dia cukup setia pada Charlie. Jika dirinya membuat Hamid tidak bahagia, dia akan mengurangi perawatannya atau bahkan menyiksa dirinya. Itu tidak akan sebanding. Dia berpikir dia akan dijaga oleh Hamid ini untuk waktu yang lama. Semoga saja Hamid mau berbelas kasih padanya. Seldon tidak punya pilihan selain memujinya. "Halo, Komandan Hamid. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Saya sangat tersanjung bertemu dengan Anda hari ini." Setelah selesai berbicara, dia diam-diam menatap Hamid. Dia berpikir lagi. Dari pandangan kasar, meskipun perangkat keras di tempat Hamid sangat tua dan belakang, setidaknya ada 1000 tentara. Ternyata mereka juga memiliki banyak senjata dan peralatan yang relatif modern. Orang ini seorang panglima perang dari rezim separatis. Dia pasti memiliki kekuatan yang keras. Namun, secara logistik, orang seperti ini yang meletakkan kepalanya di ikat pinggangnya untuk mencari nafkah seharusnya sangat arogan. Bahkan Presiden Amerika Serikat mungkin tidak melihatnya. Bagaimana dia bisa mengangguk dan tunduk pada bocah laki-laki Charlie itu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Hamid melirik Seldon dan berkata sambil memilih, "Kamu tidak perlu menyanjungku. Bukan aku yang memutuskan perawatan seperti apa yang akan kamu jalani di sini dan kehidupan seperti apa yang akan kamu jalani di sini. Kalau saudara Wade mengizinkanmu tinggal di halaman kecil sendirian, kamu bisa tinggal di halaman kecil sendirian. Kalau saudara Wade mengizinkanmu tidur di kandang domba, kamu hanya bisa tidur di kandang domba." Seldon hanya bisa tersenyum, mengangguk dan berkata, "Itu saja, itu saja. Tuan Wade akan memutuskan segalanya." Hamid tidak peduli untuk memerhatikannya. Dia berkata kepada Yan Chiel sambil tersenyum, "Tolong beritahu saudara Wade. Jangan khawatir setelah orang ini diserahkan kepada saya. Selama aku, Hamid, masih hidup, aku tidak akan membiarkan mati."
Jika tempatku direbut oleh musuh, aku pasti akan menembaknya sebelum aku mati. Aku tidak akan pernah membiarkan jatuh ke tangan musuh. Sheldon sangat kesal di dalam hatinya. Dan dia diam-diam mengutuk. Apa tingkat pendidikanmu? Bahkan apa yang kamu katakan berbeda. Kamu bilang, selama kamu hidup kamu tidak akan membiarkanku mati. Kamu juga mengatakan, jika sesuatu terjadi, kamu akan membunuhku terlebih dahulu sebelum kamu mati. Ini kosong. Bab 2842. Hamid tidak punya waktu untuk berbicara dengan Sheldon. Dia tersenyum dan berkata kepada Yan Ciel, "Teman-teman, saya sudah menyiapkan teh hitam yang enak. Ayo masuk dan minum beberapa cangkir bersama." Orang-orang di Timur Tengah suka minum teh hitam. Mereka biasanya merebus banyak daun teh menjadi sup teh yang sangat kental, lalu mencampurnya dengan penyegar dan kandungan gula yang sangat tinggi. Poin ini sangat berbeda dengan orang Cina. Beberapa orang melihat Hamid begitu ramah, dan sulit menolak ajakannya. Jadi, Yan Ciel berkata, "Komandan Hamid, tolong perintahkan bawahanmu membawa Tuan Schultz ini ke tempat tinggalnya." "Oke, tidak masalah." Hamid mencengkeram dadanya dan berkata, "Setelah saudara Wade meminta, aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan pekarangan. Pekarangan itu ada di sebelah kamp penjagaanku. Hanya ada pengawalku yang tinggal di sekitar. Sisanya semua tentara. Ada penjaga yang patroli 24 jam. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri." Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Saya juga telah meminta seseorang membersihkan halaman kecil itu. Kondisinya bagus." Sheldon menghela nafas lega setelah mendengar ini. Sejak dia naik pesawat, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Karena tidak mungkin melarikan diri. Bahkan jika dia bosan, dia tidak bisa lari dari tempat seperti ini, di mana burung saja tidak mau membuang air besar. Terlebih lagi, ada semua tentara dengan peluru tajam di sekitar sini. Kalau pihak lain mengetahuinya, beberapa peluru akan menyambar. Dia tidak memiliki kesempatan menjaga seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memaksakan diri untuk beradaptasi. Begitu sampai, dia harus merasa nyaman. Untuk masa depan, dia hanya bisa berharap putrinya Sophie bisa mewarisi keluarga Schultz secepatnya. Tetapi dia berpikir lagi, kemungkinan Sophie bisa mewarisi keluarga Schultz hampir nol. Orang tua saya yang tidak akan pernah melepaskan kekuasaannya sampai dia meninggal. Bahkan jika dia bersedia melepaskan kekuasaan, adik-adikku tidak akan bersedia membiarkan Sophie, seorang gadis, mewarisi keluarga Schultz. Saya khawatir akan ada pertempuran keluarga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin putus asa. Dia tidak tahu tahun dan bulan apa Suriah Trip akan berakhir. Segera, Sheldon dibawa oleh pengawal pribadi Hamid ke sebuah peternakan yang berjarak beberapa ratus meter dari markas. Dilihat dari luar, halaman kecil ini hampir seluruhnya dibangun dari tanah liat. Dinding tanah dan rumah dari tanah, kecuali genteng di atap, yang sepertinya dibakar. Tidak terlihat ada bekas transmisi modern. Halaman kecilnya tidak besar, hanya seukuran keranjang. Ada kandang sapi di sebelah kanan pintu masuk, tapi tidak ada binatang di dalamnya. Sedangkan bagian tengah pekarangan, selain tanah, bahkan tidak ada akar rumput. Dan rumah pendukung halaman kecil ini hanya 3 rumah tanah yang menghadap ke halaman. Ini tidak seperti pedesaan di Cina. Ada kamar di sayap timur dan barat. Di sini hanya ada 3 rumah tanah yang berdampingan. Totalnya diperkirakan tidak lebih dari 40 meter persegi. Yang membuatnya semakin hancur adalah di ruang tengah. Tidak ada apa-apa selain kursi bobrok. Di sebelah kiri ada kamar tidur yang sangat sederhana. Kalau tidak ada tumpukan benda seperti jerami di tengah ruangan, dia bahkan tidak akan tahu bahwa kamar ini digunakan untuk tidur. Hanya ada tumpukan jerami dan tumpukan tempat tidur yang digulung di tempat yang disebut kamar tidur ini. Sheldon melangkah maju dan membentangkan kain yang berisi selimut, kasur, dan bantal. Begitu dia melihat 3 pengaturan sederhana ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menghentakkan kakinya dan memarahi dirinya sendiri.
Sialan. Saya menghabiskan 100 juta dolar AS. Tempat tidurnya pun bekas. Hanya sebagian kain. Beli yang baru tidak lebih dari 200 dolar. Sheldon sangat marah. Dia menendang bantal jauh-jauh. Lalu menoleh dan berjalan ke kamar di sebelah kanan. Begitu memasuki pintu, dia mencium bau busuk yang tahan lama. Bab 2843. Melihat ke bawah. Kamar apa ini? Ini toilet kering beratap. Tidak ada apa-apa di ruangan itu. Hanya ada lubang dalam yang digali di tengah. Ada 2 papan kayu. Dan sebuah lubang di tengahnya. Yang merupakan lubang pembuangan. Selain itu, tidak ada saluran pembuangan. Sebelum penuh, bisa hanya dibuang secara manual. Sheldon hampir pingsan. Mulai sekarang, harus menyekop jamban sesekali. Siapa yang tahan? Masalahnya, hanya ada 1 jendela yang pecah di rumah bobrok ini. Ventilasinya tidak terlalu bagus. Jika ada yang membuang air besar, berapa lama baunya akan hilang? Saat ini, Sheldon merasakan kehidupan masa depannya penuh dengan kegelapan. Di sini, dia tidak memiliki barang pribadi. Tidak ada ponsel. Tidak ada komputer. Tidak ada internet. Bahkan cangkir untuk air minum. Mulai sekarang dia hanya bisa tidur di tumpukan jerami setiap hari. Saat bangun, dia hanya bisa duduk di kursi kayu lulu itu. Dan biarkan angin bertiup dari halaman kosong ini. Kalau dipikir-pikir, ini lebih tragis daripada masuk penjara. Di penjara, setidaknya bisa menggunakan toilet flush, membungkuk dengan sesamanya, sesekali menonton TV di kafetaria, dan membaca koran saat kembali ke sel. Tapi apa yang bisa dilakukan di sini? Bahkan tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Memikirkan hal ini, Sheldon, seorang pria berusia 50-an, tidak dapat menahan tangis. Dia tidak seperti pria parubaya biasa. Kebanyakan orang parubaya sangat menderita ketika mereka masih muda. Tapi Sheldon lahir dengan kunci emas di mulut lebih dari 50 tahun yang lalu. Dia tidak pernah mengalami kesulitan atau penderitaan dalam hidupnya. Hal terburuk yang pernah dia alami adalah dikirim ke Australia. Namun, bahkan pada hari-hari dia di Australia, tinggal di sebuah villa besar di tepi laut setiap hari. Dibandingkan dengan tempat ini, itu adalah surga. Tepat ketika dia merasa sangat tertekan, seseorang membuka pintu halaman dan memasuki halaman. Sheldon memaksa keluar dan melihat Yan Chiel masuk, dipimpin oleh beberapa tentara. Ketika Yan Chiel melihat Sheldon, dia berkata, "Tuan Schultz, kami akan segera kembali ke Tiongkok. Sebelum kami pergi, datang dan temui Anda. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan rumah pribadi yang disiapkan tuan muda kami." Sheldon ingin menangis tetapi berkata tanpa air mata, "Saudara Zewel, kondisi tempat ini sangat buruk." Yan Chiel berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Schultz, Anda seorang kawan lama. Beberapa kesulitan pasti dapat diatasi dengan rumitnya gigi. Manusia bisa menaklukkan alam, bukan?" Sheldon buru-buru berkata, "Tidak, saudara. Kondisi ini sangat buruk. Coba Anda masuk dan lihat, kawan. Ini bukan tempat tinggal manusia. Ini tempat lahirnya. Keledai bisa nyaman tinggal di sini daripada aku." Yan Chiel mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, Tuan Schultz. Saya sedang terburu-buru dan harus segera pergi. Saya tidak akan masuk melihatnya." Setelah selesai berbicara, dia tersenyum dan bertanya, "Saya tidak tahu apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan." Sheldon benar-benar ingin mengatakan sesuatu. "Tolong kembali dan beritahu Charlie. Katakan saja bahwa aku, Sheldon, telah mengabaikan 8 generasi leluhurnya." Tapi dia bertekad untuk tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Dia hanya bisa bertanya-tanya dan bertanya, "Saudara Zewel, mungkinkah saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Wade?" Yan Chiel mengangguk. "Katakan saja. Selama itu bukan serangan pribadi, saya akan menyampaikannya." Sheldon buru-buru berkata, "Bertanya Anda bertanya kepada Komandan Hamid. Setidaknya belikan saya beberapa perabot. Saya tidak bisa tidur di tumpukan jerami sepanjang waktu."
Setelah itu, dia buru-buru berkata lagi, saya juga tidak punya peralatan sehari-hari. Tidak ada cangkir teh dan sikat gigi. Bisakah Anda memberi saya kesempatan meminta putri saya membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dari China dan mengirimkannya? Yan Chiel berkata sambil mencibir. Tuan Schultz, bukan saya tidak mau. Perusahaan kurir mana di Tiongkok yang berani menerima paket tujuan Suriah? Bab 2844. Sheldon lemas. Dia sangat ingin memberi Charlie tambahan 100 juta dolar AS untuk ditukar dengan kondisi hidup yang layak untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia sudah tidak memiliki banyak uang. Tuan Schultz dengan kontrol mengendalikan kekuatan keuangan keluarga. Meskipun Sheldon adalah putra tertua dan memiliki banyak real estate, dia tidak benar-benar memiliki banyak uang. Pengeluaran modal seluruh keluarga Schultz pada dasarnya melalui kredit keluarga. Boleh saja membelanjakan uang, tetapi uang itu harus berada di bawah kendali sistem keuangan keluarga. Cat Van Schultz tidak pelit, tetapi kekuatan untuk mengontrol. Cat Van tidak enggan mengeluarkan ratusan juta dolar untuk membeli pesawat terbang. Tetapi dia harus memberitahu dan mendapatkan persetujuannya sebelum dapat membelanjakan uangnya. Dia menghabiskan banyak uang, atau mentransfer uang ke rekening pribadinya dengan berbagai cara. Dia pasti akan dihukum berat oleh keluarga. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan keuangan, tim keuangan keluarga sepenuhnya berada di bawah komando Cat Van. Tim keuangan akan mengaudit pengeluaran masing-masing ahli waris keluarga Schultz sesekali. Tingkat keparahan audit ini sebanding dengan penyelidikan kejahatan keuangan. Tidak ada ahli waris keluarga Schultz yang berani menghabiskan uang di belakang punggung lelaki tua itu. Sheldon melewati lelaki tua itu dan membayar Hamid 100 juta dolar AS sebelumnya. Jika dia melakukan operasi seperti itu pada waktu normal, dia pasti akan dihukum berat oleh lelaki tua itu. Jadi Sheldon juga memahaminya. Dia tidak akan bisa mengulangi trik lama. Mungkin lelaki tua itu telah menghentikan kredit keluarganya sekarang. Selain itu, dia tidak memiliki telepon. Tidak mungkin mendapatkan uang untuk diberikan kepada Charlie. Jadi saat ini, tidak ada cara lain selain bertahan. Setelah menyapa Sheldon, Yan Chiel pergi dengan tergesa-gesa. Sheldon ditinggalkan sendirian di halaman bobrok ini. Suriah di musim dingin terasa hangat dan sering hujan ketika Sheldon bingung. Hujan lebat mengguyur kepalanya. Dia langsung berteduh di kamar. Melihat hujan di luar semakin deras, membasahi seluruh halaman dengan lumpur. Dia penuh dengan keputusasaan. Meski musim dingin di Suriah relatif hangat, saat turun hujan suhu akan langsung turun hingga sekitar 10 derajat. Ditambah dengan lembab dan dingin, Sheldon tidak tahan lagi. Dia hanya bisa membentangkan kasur gulung dengan cepat, membungkus dirinya dengan selimut dan mendengarkan suara hujan di luar. Saat bosan, Sheldon tanpa sadar melihat ke atas ke dinding. Dia melihat bagian atas dinding yang terhubung ke atap memiliki banyak bekas udara yang merembes entah dari mana. Sheldon memeluk kakinya dan menghela nafas, mengutuk dalam hati. Tampaknya rumah idiot ini tidak hanya bobrok, air juga merembes ke dalam. Tidak masalah rembesan airnya. Jangan sampai ada yang bocor. Begitu dia selesai berbicara, dahinya tiba-tiba terasa dingin. Ternyata hujan merembes keluar dari atap dan berkumpul menjadi satu tetes yang jatuh di dahi. Sheldon menyentuh keningnya, yang basah, dan tidak bisa menahan tangis dan memaki dengan marah. Brengsek. Benar-benar bocor, ya Tuhan. Apakah kamu belum selesai? Jangan bermain-main denganku sepanjang waktu. Kamu terus melakukannya seperti ini. Siapa yang tahan? Sayangnya, tidak ada yang bisa mendengar pertanyaannya. Bahkan jika tentara yang berjaga di sebelah bisa mendengarkan, mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Pada saat yang sama, putri sulung Sheldon, Sophie, yang tidak memiliki harapan, membuat rencana 3 tahun untuk dirinya sendiri setelah seharian istirahat dan berpikir. Dia selalu ingat apa yang dikatakan Charlie, untuk menjadikan dirinya sebagai kepala keluarga Schultz dalam waktu 3 tahun. Meski terdengar seperti fantasi, dia tidak ingin Charlie memandang rendah dirinya. Jadi,
dia memutuskan untuk memulai hari ini dan bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Rencana pertamanya adalah mengumumkan berita tentang kembalinya dia dan ibunya dengan selamat ke publik. Dia melakukan ini untuk menakut-nakuti kakeknya Cat Van di satu sisi, dan untuk menyelamatkan dirinya dan ibunya di sisi lain. Bab 2845. Dia khawatir Cat Van tidak akan membiarkan ibunya pergi begitu saja. Dia memutuskan untuk membuat masalah ini lebih berpengaruh. Dengan cara ini, perhatian masyarakat di seluruh negeri akan tertarik dengan masalah ini. Tidak ada yang berani mengambil risiko ketidaksetujuan dunia di bawah perhatian orang-orang di seluruh negeri. Oleh karena itu, semakin banyak hal yang dibujuk, semakin pasif kakek akan bertindak. Dia dan ibunya akan semakin aman. Jadi, dia menemui kakek Dun dan meminta bantuannya menghubungi media. Dia berencana mengadakan jumpa pers malam ini, menjelaskan apa yang terjadi padanya dan ibunya di terowongan Aurus Hill. Media, polisi, dan masyarakat di seluruh negeri telah menunggu keberadaan Helen dan Sophie. Sophie yakin setelah berita ini dirilis, pasti akan menarik perhatian besar. Untuk alasan ini, dia juga menghubungi beberapa platform video populer di Tiongkok melalui pertemanannya. Dia juga berencana menyiarkan langsung secara online. Akibatnya, berbagai media, situs web, dan platform berita dengan cepat menerima kabar bahwa keluarga Dun mengumumkan bahwa Helen dan Sophie yang hilang selama beberapa hari telah kembali ke Aurus Hill dengan selamat. Rincian lebih lanjut akan diadakan malam ini. Diumumkan ke semua masyarakat. Berita ini segera menyebar ke seluruh negeri. Ratusan juta orang telah memperhatikan kasus ini. Banyak netizen yang membahas berbagai kemungkinan terkait Sophie dan Helen di media sosial. Di antara mereka, kebanyakan orang berpikir bahwa ibu dan anak kecil pasti telah dibunuh. Namun sebagian kecil masih percaya ada keajaiban, dan percaya Tuhan pasti akan menjaga ibu dan anak yang malang ini. Sekarang, kejadian yang telah lama menjadi perhatian semua orang akhirnya terselesaikan. Ternyata Helen dan Sophie masih hidup. Akibatnya, semua orang menunggu siaran langsung jumpa pers nanti malam. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ibu dan anak itu aman dan sehat. Kabar Sophie akan mengadakan jumpa pers sampai ke telinga Cat Van. Dia ketakutan. Dia menduga Sophie pasti membencinya di dalam hatinya. Dia memprediksi akan menjadi sasaran kritik publik pada jumpa pers Sophie. Meski reputasinya sudah berantakan, dia tidak ingin dicambuk sampai mati oleh orang-orang di seluruh negeri. Sekuat apapun daya tahan mental seseorang, itu terbatas. Jika hanya beberapa orang saja yang sesekali memarahi dirinya sendiri, kebanyakan orang masih bisa menahannya. Namun jika puluhan orang memarahi dirinya sendiri sepanjang hari, tidak sedikit dari mereka yang akan merasakan banyak tekanan. Jika puluhan ribu, jutaan atau bahkan puluhan juta orang mengutuk secara berlebihan, tidak ada orang berkulit tebal yang dapat menahan tekanan tersebut. Jika kebencian juga merupakan semacam medan energi, kebencian yang dibawa oleh Cat Van mungkin bisa menutupi setengah daratan China. Setelah sekian lama, berjongkok semacam ini sangat membangkitkan semangat juangnya. Ini membuatnya berpikir beberapa kali. Brengsek. Aku harus pergi ke Maladewa untuk pensiun dan melupakan apa yang biasa aku lakukan. Namun, keinginan akan kekuasaan di dalam hati sama kuatnya. Kekuatan kedua ini sering beradu di lubuk jantung, yang membuatnya cukup memusingkan. Hari ini, Sophie tiba-tiba ingin mengadakan pertemuan pers, yang langsung membuatnya cemas. Cat Van menelepon Jamie dan bertanya, "Saya bertanya kepada Anda, Jamie. Apa kamu tahu apa yang akan dikatakan adikmu dalam jumpa pers nanti malam?" Bab 2846. Jamie sibuk di tempat konser. Dia sudah keluar pagi-pagi untuk mengawasi pekerjaan. Meskipun dia mendengar berita adiknya akan mengadakan jumpa pers, dia terus bertanya apa yang adiknya rencanakan. Jadi, dia berkata kepada Cat Van, "Kakek, saya kebetulan sibuk dengan beberapa hal hari ini. Saya tidak punya waktu untuk menggabungkan Sophie secara mendetail. Bagaimana kalau kamu menunggu sebentar?
Saya akan menelepon dan bertanya. Cat Van berseru. Jangan telepon. Kamu tidak dapat mendeteksi banyak detail di telepon. Kamu harus segera kembali dan berbicara langsung dengan Sophie. Yang terbaik adalah melewati ibumu dan kakekmu. Kamu harus bertanya secara pribadi dengan Sophie. Tanyakan apa rencana. Aku harus membuat persiapan lebih awal. Cat Van benar-benar takut Sophie akan mengincar langsung dirinya nanti malam. Ketika orang luar memarahi dirinya sendiri, itu seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Setiap orang bisa mengeluhinya, tetapi jika Sophie yang memimpin dalam memarahinya, maka kemarahan ratusan juta orang di seluruh negeri akan memiliki cara yang sangat jelas untuk melampiaskan kemarahan mereka. Pada saat itu beberapa orang akan berparade di jalan-jalan dengan membawa spanduk dan mengungkapkan kemarahan mereka. Jamie bisa merasakan kakeknya sangat gelisah. Dia buru-buru berkata, "Baik, kakek. Saya akan segera kembali. Saya akan segera melaporkan setelah ada kemajuan." Cat Van memberi instruksi. Selain menanyakan pikiran Sophie, kamu juga harus membujuknya untuk melepaskan kebenciannya. Kamu harus memberitahu bahwa dia berasal dari keluarga Schultz, bukan dari keluarga Dunn. Keluarga itu utuh. Satu makmur dan satu kehilangan semuanya. Saat ini keluarga Schultz sedang dalam masalah di dalam negeri dan luar negeri. Jangan mengumbar dirinya sendiri. Jamie segera menjawab. Saya tahu kakek. Jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menenangkannya. Oke, Cat Van berkata dengan sedikit sedih. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk membujuknya menangani masalah ini dengan lembut. Kalau kamu bisa membujuknya, kakek tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketika Jamie mendengar ini, dia sangat setuju. Dan konstruksinya pulang dengan mobil. Di rumah keluarga Dunn, Sophie mengunci diri di dalam ruangan. Dia sedang menyiapkan naskah untuk jumpa pers malam ini. Jumpa pers malam ini adalah awal dari rencana 3 tahunnya. Ini sangat berarti bagi dirinya sendiri. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Jamie mengetuk pintu dan bertanya, "Sophie, bolehkah saya masuk?" Saat Sophie mendengar suara kakaknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Dia telah menebak dalam 2 hari terakhir, kakaknya mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat secara pribadi dengan kakeknya, Cat Van. Hatinya mungkin telah sepenuhnya diserahkan kepada kakeknya, tapi dia belum punya bukti. Jadi, hari ini sebenarnya adalah ujian untuk Jamie. Dia tahu Jamie pergi pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan konser Queen. Jadi dia berpikir, Jamie tiba-tiba meninggalkan kesibukannya di venue konser dan kembali, karena dia akan mengadakan jumpa pers. Ada kemungkinan 70% Jamie memihak kakek Schultz. Terlebih lagi, jika Jamie mengangkut kembali karena masalah ini, dan dia mengatakan hal-hal baik kepada kakek dan memohon pengampunan untuk kakek, maka dia telah sepenuhnya 100% memunggungi dirinya. Jika Jamie benar-benar menentangnya, Sophie harus waspada terhadapnya, dan tidak akan bisa memaafkannya. Karena dia merasa apa yang dilakukan kakek Cat Van benar-benar tidak manusiawi, yang hampir membunuh ibunya dan dirinya sendiri. Dalam menghadapi kebenaran dan kesalahan yang begitu besar, kakaknya harus berdiri di sisi keadilan dan kasih sayang keluarga. Harus berdiri dekat di depan dirinya dan ibunya. Jika dia berdiri di sisi kakeknya dalam menghadapi masalah sebesar itu membuktikan bahwa di matanya, pentingnya uang dan status telah sepenuhnya melampaui keadilan dan kasih sayang keluarga. Jika demikian, itu juga membuktikan bahwa kakaknya telah kehilangan kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh orang normal. Paling tidak, itu tidak lagi sesuai dengan persyaratan dasar Sophie untuk seorang kakak laki-laki. Bab 2847. Jadi, dia menyimpan naskahnya dengan acuh tak acuh, mengusap pipinya dengan ekspresi dingin dan bahkan kaku. Setelah mencoba membuat dirinya terlihat lebih natural, dia berkata, "Kakak, masuklah." Pintunya tidak bisa dikunci. Jamie membuka pintu dan masuk. Begitu masuk, dia langsung mengunci pintu, lalu menatap Sophie. Melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia tersenyum dan berkata, "Sophie, untuk apa kamu mengadakan jumpa pers?"
Sophie berkata dengan serius. Saat kecelakaan parah di terowongan, orang-orang di seluruh negeri berdampak pada keselamatan ibu saya. Saya harus menjelaskan secara terbuka sehingga orang-orang baik yang peduli pada kami bisa tenang. Oh, Jamie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Kamu benar, kamu dan ibu mengalami kecelakaan. Orang-orang di seluruh negeri sangat peduli dengan keselamatan kalian. Selain itu, banyak orang yang secara spontan keluar mencari berbagai petunjuk. Beberapa orang bahkan membuat banyak kelompok di analisis media sosial. Semua orang menganalisis petunjuk yang relevan dari kejadian tersebut. Mereka sangat antusias. Kita harus memberitahu mereka bahwa kamu dan ibu telah kembali dengan selamat. Itu benar. Sophie mengangguk, pura-pura penasaran dan bertanya. Ngomong-ngomong, kakak, kamu tidak pergi ke venue konsel. Ini hanya masalah kecil. Kamu tidak perlu khusus kembali berdiskusi denganku, kan? Jamie tersenyum dan berkata, sial, aku menarikmu. Aku khawatir kamu akan terlalu emosional saat memikirkan hal-hal ini di jumpa pers nanti malam. Aku kembali untuk membahasmu, Sophie berkata dengan lembut. Kakak, terima kasih. Adikku, apa yang kamu lakukan dengan sopan? Jamie menepuk kepala Sophie dan berkata, oh, omong-omong, apa yang akan kamu katakan dalam jumpa pers ini? Sophie berkata dengan santai, sebenarnya, ada banyak hal yang ingin dikatakan. Saya telah menyimpulkannya. Pada dasarnya, ada 3 poin. Poin pertama, beritahu semua orang bahwa aku dan ibu telah kembali dengan selamat. Semua orang bisa tenang. Poin kedua, beritahu semua orang bahwa kami diselamatkan oleh seorang dermawan misterius yang memberi kami perawatan medis tingkat tinggi. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk berterima kasih kepada dermawan. Dan di sisi lain, itu juga untuk menghilangkan keingintahuan sebagian besar netizen. Saya yakin banyak orang bertanya-tanya bagaimana kami bisa selamat dari kecelakaan yang begitu parah. Untuk poin ketiga, saya ingin menjelaskan sikap saya terhadap masalah ini. Lagi pula, orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa masalah ini dilakukan oleh keluarga Schultz, dan bahkan kakek yang memanipulasinya. Saya ingin meminta keluar untuk meminta maaf, dan mengambil inisiatif untuk menyerah kepada polisi. Dia sangat mencurigakan melakukan pembunuhan yang disengaja. Ketika Jamie mendengar ini, dia langsung menjadi gugup, dan berkata, Sophie, 2 poin pertama tidak masalah. Tapi poin ketiga, ini sedikit lebih radikal. Radikal, Sophie bertanya balik kepada kakaknya. Dia berusaha membunuh ibu dan hampir membunuh kami berdua. Aku hanya meminta keluar dan meminta maaf dan mendorong dia menerima sanksi hukum. Apakah ini radikal? Lalu apa yang dia lakukan tidak dianggap radikal? Dia kejam. Lebih buruk dari binatang buas. Jamie merasa malu dan berkata, Sophie, kamu harus tahu, dia kakekmu. Di antara begitu banyak anggota keluarga, dia yang paling menyayangi. Dia yang memberikan nama untuk kita. Dia ingin kamu bahagia. Tidak ada yang lain yang penting. Sophie memandang Jamie, sangat kecewa. Saat ini, dia sudah bisa memastikan bahwa kakaknya berdiri bersama kakeknya, seorang pembunuh. Namun, dia tidak menunjukkan kekecewaannya. Sophie sedikit mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, Kakak, aku akui apa yang kamu katakan. Tapi kamu harus adil dan tujuan dalam tingkah laku dan perbuatanmu. Oleh karena itu, banyak hal yang harus disortir satu persatu. Karena dia baik padaku, bukan berarti aku bisa memaafkan fakta bahwa dia ingin membunuh ibu. Bab 2848. Teguran Sophie membuat Jamie pusing. Dia menyimpulkan Sophie di dalam hatinya. Memang benar kakek ingin membunuh ibu. Tetapi bukankah ibu yang harus bertanggung jawab? Sebagai menantu perempuan dari keluarga Schultz, dia selalu memikirkan almarhum bermarga Wade. Bahkan secara terbuka menawar rumah tempat tinggalnya. Bukankah ini menjatuhkan wajah keluarga Schultz? Selain itu, kita semua sudah dewasa. Apakah penting untuk membenci atau tidak?
Keluarga Schultz memiliki kekayaan triliunan. Mungkinkah kita harus menarik garis dengan kakek hanya karena dia membunuh ibu dengan kejam? Menarik garis yang jelas di bawahnya berarti menarik garis dengan properti keluarga Schultz yang bernilai triliunan yuan. Pada akhirnya, kita sendiri yang rugi. Jika kamu kehilangan hak mewarisi harta keluarga Schultz, apa yang akan terjadi padamu dan masa depanku? Jangan lupa, marga kita Schultz, bukan Dun. Apakah kamu masih berharap kakek Dun memberi kita warisan? Namun, Jami hanya bisa mengeluh tentang kata-kata ini di dalam hatinya. Dia tidak mengungkapkannya di depan adiknya, karena dia menyadari konsep yang benar dan salah adiknya sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga hampir tidak ada ruang untuk mediasi. Jika dia sudah mengutarakan secara langsung, alih-alih mendengarkan, dia akan berbalik melawannya. Memikirkan hal ini, Jami sangat tertekan, dan berpikir dalam hati, "Hei, kamu lebih cocok untuk nama Jami daripada aku." Berpikir di dalam hatinya, Jami setuju dengan sudut pandang Sophie. Dia mengangguk beberapa kali dan berkata, "Sophie, kamu benar. Hal semacam ini tidak bisa dimaafkan. Jangankan kamu, aku juga tidak bisa memaafkannya." Sophie tidak berbicara. Dia tahu jika kakaknya berkata demikian, pasti ada lebih banyak yang harus diikuti. Seperti yang diperkirakan, Jami mengubah topik pembicaraan dan menghela nafas. Tapi, sejujurnya, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan melawan kakek. Kita tidak bisa memberikan hukuman yang nyata. Setelah jeda, Jami merentangkan tangannya, seperti yang kamu katakan tadi, mendorong dia menerima sanksi hukum. Ini tidak mungkin. Orang tua itu selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia selalu memiliki lebih dari satu firewall. Kamu bilang dia membunuh orang dengan sengaja. Mana buktinya? Kalau tidak memiliki bukti langsung, dapat dikatakan kamu sengaja memfitnah. Dan jika berhasil, dia bisa saja mendorong seseorang menjadi kambing hitam. Dia dapat menemukan banyak orang untuk menutupi kejahatannya. Dia tinggal berkata, alias tidak ada banyak orang yang menutupi kejahatannya. Kamu tahu ada berapa banyak orang yang bersedia menjadi kambing hitam yang dibantu kakek Arrington? Ada terlalu banyak. Jika kita tidak memiliki sumber daya dan koneksi keluarga Schultz, kita tidak bisa menjatuhkan kakek. Kita bahkan tidak akan mampu menjatuhkan Arrington. Sophie mendengarkan dengan diam. Setelah Jami selesai berbicara, dia bertanya kepadanya, "Kapan saya mengatakan saya ingin menjatuhkannya?" Jami juga bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Sophie berkata dengan serius, "Saya menuntutnya. Dia bisa punya banyak cara untuk menghindari sanksi. Tapi kamu harus tahu, jika saya tidak menuntut, dia tidak perlu melarikan diri. Yang saya inginkan adalah keadilan. Itu keadilan dalam banyak aspek, bukan hanya hasil, tapi juga keadilan proses dan keadilan prosedural. Saya tahu bahwa keadilan hasil itu akan sulit, tetapi saya tidak mampu menuntut keadilan prosedural. Jadi aku akan menuntutnya terlebih dahulu malam ini." Jami merasa pusing beberapa saat. Dia tahu dirinya tidak memiliki pengaruh sejak awal. Bab 2849. Keluarga Schultz selalu rapi menyembunyikan informasi pribadi keturunannya. Dunia luar sama sekali tidak tahu nama keturunan keluarga Schultz. Orang luar tidak tahu siapa Jami dan Sophie. Tapi sekarang Sophie berbeda. Kecelakaan mobil di terowongan gunung terlarang Aurus Hill dikenal sebagai insiden Putri Diana versi China dan video pengakuan dalang telah dipublikasikan dan viral sebelumnya. Total populasi Eropa hanya sekitar setengah dari China. Insiden Putri Diana memiliki pengaruh yang luas. Sementara China memiliki populasi hampir 2 kali lipat Eropa. Insiden Helen dan Sophie tentu saja sangat jauh melampaui insiden Putri Diana. Dalam beberapa tahun terakhir, internet semakin berkembang. Orang-orang semakin menginginkan semua jenis keadilan. Beberapa kasus dapat memicu kemarahan orang biasa. Bahkan jika menimpa orang biasa, hal itu akan menyebabkan pejabat di internet. Apakah itu pengasuh jahat yang tidak bermoral atau kaki tangan cantik seorang pembunuh? Mereka semua telah membangkitkan kecaman dari seluruh orang.
Apa yang terjadi pada Helen dan Sophie bersifat buruk, juga sangat mengabaikan kasih sayang keluarga, dan tanpa kemanusiaan. Juga melibatkan keluarga kaya raya. Tentu saja antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Oleh karena itu, Jamie dapat menyimpulkan bahwa begitu Sophie mengutuk lelaki tua itu dalam jumpa pers nanti malam dan meminta lelaki tua itu untuk menyerah, akan ada banyak orang yang mendukung dan bahkan mengajukan petisi. Pada saat itu, bahkan jika lelaki tua itu memiliki lapisan firewall dan bisa lolos dan melarikan diri, kecaman keras pasti akan membuatnya melepaskan lapisan kulit. Memikirkan hal ini, Jamie ragu lagi, dan berkata, "Sophie, apakah kamu tidak ingin berbicara dengan kakek?" Sophie mengerutkan keningnya. "Apa yang harus aku bicarakan dengannya?" Jamie berkata dengan sangat serius. "Tentu saja kompensasi. Kamu akan melawan kakek. Saya hanya mengingatkanmu. Kamu bisa membujuk orang tua itu sampai kamu tidak bisa melepaskannya. Kalau kamu memenjarakan orang tua itu, kamu tidak akan mendapat manfaat nyata. Sebelum lelaki tua itu masuk penjara, dia pasti akan mengatur keluarga Schultz. Tapi pengaturan itu pasti akan melibatkan keluarga kita. Dia akan lama berada di penjara. Apa yang bisa kita lakukan? Kita cucu tertua keluarga Schultz. Kalau kita tidak putus dengan keluarga Schultz, kita akan tetap menjadi generasi kedua kaya raya di negara ini. Banyak pria dan wanita yang menghormati kita. Selama kita memiliki lingkaran cahaya keluarga Schultz, kita akan dapat menikah dengan keturunan keluarga teratas, bahkan dengan keluarga kerajaan Eropa. Kalau kita putus dengan keluarga Schultz, tidak mungkin memiliki rasa superioritas ini. Kalau kamu menarik garis yang jelas dengan keluarga Schultz, auramu akan hilang. Apa yang akan terjadi dengan hidupmu, pernikahanmu, dan kebahagiaanmu? Kamu harus mempertimbangkannya. Masih baik-baik saja jika kamu tidak memiliki aura keluarga Schultz. Tapi bagaimana jika kamu membalikkan keluarga melawan Schultz? Itu akan sangat merepotkan. Siapa yang berani menikah denganmu? Jika menikah denganmu, pria itu akan menjadi musuh keluarga Schultz. Sophie tersenyum mendengar kata Jamie. Dia berkata, "Kakak, aku tidak memandang rendah pria manapun. Apakah dia keturunan keluarga kaya atau bukan? Keluarga kerajaan Eropa pun tidak berharga di mataku." Apa yang dikatakan Sophie berasal dari hatinya. Tapi itu juga yang ingin dia katakan dengan sengaja kepada Jamie. Sejak dia yakin bahwa Jamie telah benar-benar memunggunginya sekarang, dia sudah memulai rencananya. Dia hanya memiliki kata-kata, ikuti petunjuk. Itulah tujuannya sebenarnya. Bab 2850. Betulkah? Jamie langsung menjadi gugup setelah mendengar ujaran Sophie. Dia tahu Sophie dan ibunya diselamatkan oleh dermawan itu. Dia juga tahu dermawan ini memiliki identitas misterius dan kekuatan luar biasa. Sebelum ini, ada dua master teratas di keluarga Schultz. Ada Tuan Henderson dan Holden. Henderson sangat dekat untuk menembus meridian ketiga, sedangkan Holden lebih kuat. Holden orang yang sangat langka yang bisa menembus meridian keempat. Kekuatan Holden pun setara dengan Jonin di antara ninja Jepang. Namun ketika dermawan berada di Jepang, dia dengan mudah membunuh beberapa ninja. Dan salah satunya adalah seorang Jonin. Dihitung dengan cara ini, kekuatan dermawan setidaknya bisa mengalahkan 2 atau 3 orang seperti Holden. Kekuatan semacam ini belum pernah terdengar di bidang seni bela diri domestik. Apalagi seorang seniman bela diri bintang 3. Bahkan seorang seniman bela diri bintang 4 pun mungkin tidak mampu. Yang lebih meyakinkan Jamie adalah dia tidak tahu hubungan antara Sophie dan dermawan itu. Atau apakah ada kemajuan substantif pada akhirnya? Dia juga menyadari Sophie menyembunyikan sesuatu dari dirinya tentang dermawannya yang menyelamatkannya terakhir kali. Jika dia benar-benar berhubungan dengan dermawannya, itu akan berakhir. Dia dapat mengambil nyawa lelaki tua keluarga Schultz itu. Apalagi Sophie sendiri mengatakan bahwa dalam hidup ini, dia hanya akan menikah dengan dermawannya. Dia memandang rendah pria lain. Mungkin ada yang salah di antara mereka berdua. Ini terlalu buruk. Jamie bingung. Dia berpikir dalam hati.
Saya sudah lama menebak. Mungkin dermawan itu menyukai Sophie. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkan Sophie sekali di Kyoto, lalu pergi ke Aorus Hill untuk menyelamatkannya lagi. Ini benar-benar buruk. Memikirkan hal ini, Jami bertanya ragu-ragu. Sophie, apakah kamu tahu identitas spesifik dermawan? Apakah kalian berdua bersama? Sophie terdiam sesaat, dan berkata dengan serius, kakakku, aku sudah berjanji pada dermawanku. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritakan kepada dunia luar, bahkan kepada kamu. Kamu harus mengerti, tidak ada yang berlebihan dalam apa yang dikatakan Sophie. Dia memang berjanji pada Charlie untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan detail spesifik apapun. Namun, Sophie pintar. Dia sengaja menyembunyikannya pada Jami. Pernyataan tentang beberapa hal langsung menyisakan banyak ruang imajinasi bagi yang mendengarnya. Jami tidak bisa berhenti berpikir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.